Keong Emas. Di sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja. Dia mempunyai 2 orang putri bernama Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Mereka berdua cantik, namun Chandra Kirana lah yang paling cantik. Mereka berdua putri raja, namun Chandra Kirana lah yang paling disayang rakyatnya. Selain parasnya yang cantik, hatinya juga jelita. Sementara Dewi Galuh selalu iri dengan kakaknya. Lama-lama, rasa iri itu menjadi rasa benci. Lalu, tumbuhlah kedua putri itu menjadi dewasa. Raja Kertamarta melihat sudah waktunya Chandra Kirana menikah. Dia pun bertanya pada putrinya, "Putriku, kamu sudah dewasa, sudah waktunya menikah. Apakah kamu mau kunikahkan dengan laki-laki pilihanku?" Chandra Kirana mengangguk. Dia selalu patuh kepada ayahnya. Siapakah laki-laki pilihan ayahanda? Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan. Dia adalah laki-laki yang baik, bijaksana, dan adil. Kamu bersedia bukan? Chandra Kirana sekali lagi mengangguk. Saya bersedia, ayahanda. Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan ayah dan kakaknya menjadi marah. Sudah lama dia menaruh hati dengan Raden Inu Kertapati, pewaris tahta Kerajaan Kahuripan. Pupus sudah harapannya menjadi permaisuri. Kemarahannya membuatnya gelap mata. Dia pun pergi menemui nenek sihir untuk membuat rencana menyingkirkan Chandra Kirana. Nek, aku perlu bantuan nenek. Pasti aku bantu Dewi Galuh. Suatu hari, Chandra Kirana berjalan-jalan di tepi pantai. Dia sangat gembira dengan rencana ayahnya. Sebenarnya, Chandra Kirana juga menaruh hati dengan Raden Inu Kertapati. Keinginan hatinya ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Sebentar lagi, Raden Inu Kertapati akan melamarnya sebagai permaisurinya. Senangnya hatiku, sebentar lagi akan menjadi permaisuri. Saat Chandra Kirana sedang asyik bermain air, tiba-tiba muncullah nenek sihir. Hah? Siapa kamu? Nenek sihir itu tertawa dengan suara yang mengerikan. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Nenek sihir itu komat kamit, lalu merentangkan tangannya. Wahai Chandra Kirana, kukutuk kamu jadi seekor keong emas. Lam galam walam palam. Kamu hanya bisa menjadi manusia kembali jika kamu menemukan cinta sejatimu. Namun akan kupastikan kamu tidak akan pernah bertemu dengannya. Tolong! Tolong aku! Jerit Chandra Kirana. Tidak ada yang mendengar suara jerit tangisnya. Chandra Kirana sudah menjadi seekor keong mas. Tiba-tiba, ombak besar menerjang dan menyeret keong mas. Sementara itu di istana, Dewi Galuh menyebarkan berita bohong jika Chandra Kirana melarikan diri karena tidak mau dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Nun jauh di seberang, seorang nenek tua sedang mencari ikan dengan jaring tuanya.
Dia terkejut karena seekor keong emas yang berwarna kemilau tersangkut di jaringnya. Apa ini? Keong yang cantik. Dia pun membawa pulang keong emas itu untuk dipelihara. Ketika nenek tua pergi mencari ikan keesokan harinya, keong emas berubah wujud menjadi Chandra Kirana. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan jiwanya, Chandra Kirana membersihkan rumah nenek tua itu. Selain itu, dia juga memasak untuknya. Setelah tugasnya selesai, Chandra Kirana berubah wujud menjadi keong emas kembali. Sepulangnya dari mencari ikan, nenek tua itu terkejut sebab rumahnya sudah bersih dan tersedia makanan di meja makan. Kejadian aneh itu terus berulang setiap hari. Karena penasaran, nenek tua itu tidak mencari ikan, tetapi mengintip dari luar rumah. Ternyata dia melihat keajaiban. Keong emas berubah menjadi perempuan cantik. Nenek tua itu langsung masuk rumah dan Chandra Kirana terkejut. Dia pun menceritakan semua kepada nenek tua itu. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tidak percaya jika Chandra Kirana pergi begitu saja. Dia pun menyamar menjadi rakyat biasa dan mengembara untuk mencari Chandra Kirana. Rencana itu diketahui Dewi Galuh yang segera memerintahkan si nenek sihir untuk menggagalkan pencarian Raden Inu. Si nenek sihir berubah wujud sebagai burung gagak yang dapat bicara. Raden Inu yang sakti mencium gelagat tidak baik ketika bertemu dengan gagak itu. Dia heran sebab burung gagak itu selalu membawanya ke tempat yang jauh dan sepi. Siapa kamu ini, Gagak? Tanyanya. Burung gagak itu mengauk lalu bicara. Aku ini burung yang tahu arah tujuanmu. Raden Inu Kertapati yang sakti merasa jengkel, lalu memukul gagak itu dengan tongkatnya. Gagak itu roboh dan berubah menjadi nenek sihir. Hah? Ternyata kamu nenek jahat. Raden Inu semakin membulatkan tekad untuk mencari Chandra Kirana. Dia terus mengembara sampai bekalnya habis dan dia pun sampai di desa tempat nenek tua itu tinggal. Saat hendak meminta makan di rumah nenek tua itu, betapa terkejutnya saat melihat Chandra Kirana sedang memasak. Raden Inu segera masuk rumah dan terkejutlah Chandra Kirana. Hah? Raden Inu Kertapati? Chandra Kirana? Saat itu juga, patahlah kutukan si nenek sihir jahat. Chandra Kirana tidak akan lagi berubah wujud menjadi keong emas untuk selamanya. Akhirnya, Raden Inu Kertapati dan Chandra Kirana menikah. Si nenek tua yang sudah menyelamatkan Chandra Kirana diboyong ke istana. Lalu, bagaimana dengan nasib Dewi Galuh yang jahat? Ketika mengetahui Chandra Kirana kembali dan menerima kabar jika nenek sihir itu telah mati, Dewi Galuh ketakutan. Dia pun melarikan diri karena takut dihukum. Sayang, dalam pelariannya, Dewi Galuh terperosok ke dalam jurang dan meninggal dunia.